Nah, saya rencana kalau Tuhan izinkan, saya kan besok ke Jakarta, Jonas, untuk ketemu di kantornya Kepala Staf Presiden, Jonas, Bapak Muldoko. Shalom sahabat khotbah populer. Di tengah-tengah ancaman El Nino yang kian meningkat, akhirnya hambanya Evangelis Daud Tony bertemu dengan staf Presiden Bapak Muldoko. Kira-kira apa ya yang mereka bicarakan? Mari kita bongkar bersama-sama. Semoga memberkati. Thomas, Ya Pak Daud. kirim WA saya tadi ya Thomas, saya ada di mana? Oke Pak Daud, saya kirim fotonya Pak Daud sebentar ya Pak Daud ya. Saya kirim fotonya. Ah ini Pak Daud. Ini ya, bajunya Pak Daud berarti belum ganti nih ya. Enggak, belum ganti. Iya, Ciri khas saya mereka tahu Thomas. sederhana. Saya waktu tugas pengamanan khusus sebagai pengawal rahasia presiden tuh, saya itu selalu menyamar pakai kaos Thomas. Ya. Tadi saya di kantor staf presiden Thomas. Oh, ya. Di kantor kepala staf presiden Jenderal Muldoko. Jadi saya tadi ke tempat kantor staf presiden Thomas. Wow, iya Pak Daud. Terus? Karena saya dengan Pak Muldoko itu ada sejarah Thomas. Jadi kira-kira 2013, kira-kira bulan Januari, ada meeting sama saya waktu itu. Jenderal Pramono Edi Wibowo masih jadi kasat Thomas. Edi Wibowo berkata sama saya, siapa yang cocok untuk menggantikan dia di kemudian hari untuk menjaga NKRI gitu loh. Ya. Dan itu harus ahli strategi dan taktik. Saat itu Pak Edi Wibowo ngomong kalau di militer dia percaya dengan Jenderal Muldoko. Yes. Waktu itu Letnan Jenderal ya. Ya. Nah, sehingga Jenderal Edi Wibowo almarhum beritahu saya, gimana, kamu setuju enggak Pak Daud? Ya cocok ini Pak, kalau memang Jenderal oke ya, tinggal kita ngomong ke Presiden. Nah, langsung Pak Edi Wibowo ngomong ke Presiden. Setelah itu ke Ibu Ani, ke kakaknya ya. Ya. Sehingga Jenderal Edi Wibowo itu merekomendasikan Jenderal Muldoko untuk jadi KSAD, Kasat, bahkan Panglima. Jadi sejarahnya ada Thomas. Ya. Nah, makanya saya sama Jenderal Muldoko itu baik Thomas sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, apakah ada pesan yang genting mungkin Pak Daud tentang apa yang sedang Pak Daud bicarakan? Mungkin ada yang bisa dibicarakan atau tidak Pak Daud? Jadi gini Thomas, Ya. tadi saya bicara dan ngobrol sama Jenderal Muldoko, kan dia jadi kepala staf presiden, dulunya adalah Panglima TNI, nah sekarang jadi Panglima Tani. Wow. Karena saat ini diperlukan sekali namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya, pangan Pak Daud ya. Karena El Nino Thomas. El Nino ya. Oke. El Nino. Ya. Nah, untuk mencari alternatif pengganti beras. Oh. Yes, terus lanjut Pak Daud. Karena beras itu menyerap air yang banyak. Ya. Yang kita hadapi untuk El Nino ini itu adalah kekeringan. Bukan banjir atau hama, tapi kekeringan. Kalau hama tinggal kasih insektisida. Yes. Pembasmi hama. Yes. Tapi kendalanya kalau itu adalah kekeringan, gimana? Kalau banjir tinggal mengatur irigasi. Ya. Cara pengairannya, cara tanggulnya itu aja. Kekeringan gimana gitu loh. Sedangkan
pada waktu El Nino nanti kayak negara pengekspor beras, Vietnam, Thailand, mereka pun juga perlu gitu loh. Ya. Punya uang, gimana belinya? Kalau negara-negara pengekspornya juga mengalami kesulitan gitu loh, Thomas. Ya. Karena ini kan global dunia. Ya. Nah, tadi saya bicara sama Muldoko, Jenderal Muldoko, Bapak Muldoko, omong-omong dia cocok untuk Indonesia itu sorghum, Thomas. Apa tuh Pak sorghum, Pak? Sorghum itu sudah ada sejak zaman kerajaan, Thomas. Bahkan ada di relief candi-candi, Thomas. Ya. Nah, makanya Muldoko, Jenderal Muldoko ngomong sama saya, sorghum, karena itu batangnya aja bagus untuk pakan ternak maupun untuk bahan apa gitu, untuk etanol apa gitu loh, Thomas. Ya. Jadi serbaguna, dan untuk penderita diabetes itu bagus karena itu gulanya rendah, Ya. seratnya tinggi gitu loh, Thomas. Ya. Dan Pak Muldoko sekarang sudah makan sorghum juga, Hmm. makanya dia langsing, perutnya tidak buncit seperti Thomas. Jadi tadi Jenderal Muldoko ngomong ngomong untuk sosialisasi di masyarakat, terutama di petani-petani kita untuk menanam sorghum, Thomas. Ya, sorghum ya. Karena baik di dataran rendah maupun tinggi bisa hidup, Thomas. Ya. Nah, jadi sekarang ini Jenderal Muldoko sudah mengembangkan sorghum itu udah tahun lalu, Thomas, 2022. Ya. Tadi sama Jenderal Muldoko kira-kira ya ngobrol 1 jam lebih lah, Thomas. Ya. Nah, tadi saya di kantor staf presiden, Thomas. Ya. Ya, cita-cita tentang masa lalu lah, gitu, Thomas. Apakah ada tawaran kembali, Pak? Tawaran kembali seperti 10 tahun yang lalu? 10 tahun menjadi pengawal presiden? Kita doa dulu, Thomas. Kalau saya tuh penting happy-happy aja, Thomas. Iya kan, Pak Daud juga 10 tahun happy jadi pengawal presiden. Happy-happy aja. Nah, penting kan kawan-kawan saya yang ada di Pas Pampres maupun di kepolisian maupun di ekonomi itu sering kontak-kontak saya, Thomas. Iya, Pak Daud. Ya, ngobrol-ngobrol tentang keamanan, tentang Ya. kondisi negara gitu. Jadi Ya, sekalipun saya sudah tidak tugas aktif seperti 2004 sama 2014, mereka tetap masih saya masukan-masukan, Thomas. Iya, Pak Daud. Tapi ada nggak Pak Daud tawaran Pak Daud untuk diminta kembali, Pak Daud? Santai aja, Thomas. No comment lah. Iya, Pak Daud. Karena kan teman saya di ahli intelijen yang namanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Sampai sekarang ya kita ketemu ngobrol-ngobrol, kongko-kongko gitu, Thomas. Iya. Karena kan semua kan pernah ngalami penugasan-penugasan, Thomas. Iya. Kalau saya dulu kan penugasannya 10 tahun. Waktu Presiden Pak SBY menjabat presiden 10 tahun, dan setelah itu ditugaskan 5 tahun, diminta langsung sama Ibu Ani Yudhoyono sama Jenderal Edi Wibowo selama 5 tahun untuk mengamankan presiden setelah turun, Thomas. Iya, Pak Daud. Dari total itu saya 15 tahun, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, pengalaman demi pengalaman ya sudah saya alami lah, Thomas. Iya, Pak Daud. Iya, Pak Makanya Daud. tadi yang mereka yang ada di kantor Kepala Staf Presiden kaget, tuh Pak Daud kesini lagi, apa tugas lagi Pak Daud? Mereka sudah nanyakan gitu, kok udah lama nggak ke kantor sini, sekarang kembali ke sini kantor lagi katanya. Tenang aja lah, saya hanya happy gitu. Hanya kangen aja, pengen ke gedung aja, Pak Daud ya. Makanya saya kan kalau saya di sana itu banyak yang kenal, Thomas. Gitu, Pak Daud ya. Iya. Karena kan 10 tahun saya bolak-balik di sana dulu, Thomas. Iya, Pak Daud.
Dulu juga pernah di Mabes TNI juga, Thomas. Iya Pak Daud. Ada suatu cerita khusus dengan Bapak Tony ya, namanya Pak Tony juga. Dia dulu ngomong sama saya. Waktu itu di Karanganyar ada pertemuan presiden dengan menteri-menteri di Karanganyar. Pada itu ada namanya itu wafatnya meninggalnya Presiden Soeharto. Iya Pak Daud. Nah, Pak Tony ini kaget kok ada satu orang ini kok selalu naik motor bolak-balik ke tempatnya sekitar lokasi kabupaten itu tempat dinas bupati gitu. Iya. Nah, muter-muteri terus selama seminggu gitu loh. Iya. Nah, ketemu saya diem aja waktu itu Thomas. Iya. Tapi kenapa saya lihat orang ini terus gitu? Nah itu. Nah, setelah berapa tahun kemudian dia lihat saya. Pak Daud, ini Pak Daud Tony itu pernah ketemu saya loh. Iya, saya pernah tugas untuk ngamati waktu kunjungan presiden. Orangnya langsung salaman peluk saya atau ngomong, saya kaget pasti ini adalah tim khusus bilang gitu Thomas. Luar biasa Pak Daud ya. Nah, jadi langsung oh iya ini pengawal rahasia presiden gitu Thomas. Saya pun tadi di kantor staf presiden juga dulu juga pakai kaos juga Thomas. Gitu ya Pak Daud ya. Karena kan dulu tugas saya itu menyamar Thomas. Iya. Menyamar. Menyamar Pak Daud ya untuk jadi pengamat Pak Daud. Ketemu ibu negara pun pakai kaos juga Thomas. Oh. Karena posisi saya tugas, nggak boleh orang kalau pakai baju resmi kan kelihatan Thomas. Pak Daud ya. Nah, ciri khas saya kan dulu pakai topi, pakai motor Thomas. Oh, berarti Pak Daud bisa naik motor ya? Motor saya tugas masih ada Thomas. Oh, iya. Motor saya tugas itu Sonic Thomas. Oh, Sonic Suzuki ya? Honda. Honda. Itu kalau saya tugas saya naik motor. Nah, waktu saya masuk satu tempat itu pakai topi Thomas. Gitu ya. Langsung tugas ya. Nah, demikian waktu ke tempatnya di Cikias pun ya langsung masuk pakai kaos, langsung tek ketemu ibu negara Thomas, memberi laporan-laporan gitu Thomas. Oh, dahsyat ya. Nah, setelah itu keluar langsung keluar langsung jalan Thomas. Langsung jalan Pak Daud ya. Maksimal kita dulu kalau tugas 2 orang Thomas. 2 orang ya. Boncengan dengan Pak Daud apa masing-masing? 2 orang, setelah itu terpisah langsung Thomas. Nah, tapi saya itu selalu di tempat penugasan ya Thomas ya. Iya. Saya gunakan untuk ngisi acara di gereja, sekalipun kesaksian gitu Thomas. Yang ngatur jadwal waktu itu Pendeta Gilbert Lumaindong Thomas. Oh, dahsyat ya. Pendeta Gilbert Lumaindong. Jadi sekalian saya tugas kan mengumpulkan data-data informasi lokasi. Setelah itu namanya pengumpulan data Thomas. Iya. Nah, setelah itu lihat kondisi aman enggak untuk presiden untuk kunjungan. Nah, langsung saya telepon langsung ke Ibu Ani Yudhoyono Thomas. Iya. Langsung ke Ibu Ani sama langsung ke Jenderal Edi Wibowo. Posisi jadi, aman. Nah, baru sebelum presiden kunjungan Pak Daud yang sebagai pengamat ya namanya tim Aju Thomas. Tim Aju ya. Oke. Saya dulu tim pendahulu Thomas. Tim pendahulu ya. Jadi tim pendahulu itu seorang diri Thomas, bukannya banyak orang. Dan tugas kita bertanggung jawab untuk keselamatan presiden Thomas. Jadi tugas saya dulu seperti itu Thomas. Iya Pak Daud. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun ya.
Saya itu koordinasi. Waktu itu saya masih ingat ya, kalau di kepolisian waktu itu sama Irjen Alek Bambang Riyatmojo. Ya. Nah, setelah itu kalau untuk kunjungan khusus, untuk pasukan khusus, dulu saya sama Mayor Jenderal Sunendyo. Setelah itu sama Mayor Jenderal Sunendyo sampai udah pensiun. Sekarang masih ada tuh, Mas. Nah, setelah itu sama Kolonel Adop Rakib Sergar dari pasukan khusus Kopassus. Iya. Nah, setelah itu koordinasi gitu tuh semuanya, Thomas. Nah, langsung saya telepon langsung ke Ibu Ani atau langsung ke Pak Edi Wibowo sebagai KSAD Kasat, Thomas. Yes. Jadi saya dulu langsung di bawah beliau, Thomas. Dahsyat ya. Nah, kalau sama Bapak Muldoko itu ya udah sering ketemu gitu loh, Thomas. Yes. Nah, dan kalau lebih sering ketemu lagi ya sama Gleni Kerupan, karena teman 18 tahun pernah sama-sama ya ngalami lah, Thomas. Yes, Pak Daud. Mayor Jenderal Gleni Kerupan itu sampai sekarang masih di Gerindra, Thomas. Dia orang penting di Partai Gerindra. Dia adalah tangan kanan dari Bapak Prabowo, Thomas. Yes. Nah, itu kawan saya 18 tahun, Thomas. Wow. Nah, jadi saya dulu tugasnya menjaga, mengamankan presiden dan bertanggung jawab untuk keselamatan presiden. Yes. Nah, lumayan enggak, Thomas? Lumayan banget, Pak Daud. Dan pas itu kerja keras sekali, Pak Daud ya. Kerja keras, tanggung jawab yang keras, tanggung jawab yang besar, Pak Daud ya. Dan saya satu-satunya sipil. Satu-satu sipil dan Kristen. Dan Kristen dan mantan dukun. Iya, Pak Daud. Nah, penugasan saya itu sudah sampai di Sulawesi, Thomas. Setelah itu Manado. Yes. Manado Sulawesi juga ya. Setelah itu Bali dan Pulau Jawa, Thomas. Yes. Karena tugas saya tidak di luar negeri, Thomas, hanya khusus dalam negeri. Dalam negeri ya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Yuk antisipasi dan berjaga-jaga. Sedia payung sebelum hujan. Artinya jangan sampai masa kesusahan berat menimpa kita baru kita mencari solusi. El Nino yang kian meningkat sudah ada di depan mata. Prediksi akan semakin panas di bulan Agustus. Jadi solusi yang diberikan oleh Bapak Muldoko adalah solusi yang tepat sebagai alternatif untuk pangan. Kiranya Indonesia mampu bertahan dan kita serahkan agar Tuhan selalu menyertai Indonesia dan rakyatnya menjelang pemilu ini. Marilah semua pihak bekerja sama bersatu untuk kemajuan Indonesia.